Ada beberapa saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini, Mas Indra, mungkin bisa menjadi pilihan investasi juga bagi investor maupun traders yang menyaksikan dialog kita hari ini? Iya, aku sih rekomen ada 4 saham. Satu Oke, BRMS, yang kedua itu ada saham daripada energi. Oke, kemudian yang ketiga ada saham dari Adaro dan BRIS, BRIS. baik. Kalau rekomendasinya sendiri, apakah kita langsung hajar kanan pada saat opening market atau masih wait and see, buy on weakness Nah, misalnya? ngelihat daripada marketnya, daripada akan cenderung hijau sih, saya agak mungkin nggak yakin kita bisa resisten ya. Tapi mungkin beberapa saham Hmm, seperti Beris dan juga Adaro masih ada potensial untuk kita dapat di level support ya. Mengingat soal Beris kan udah all time low, oke. untuk yang Adaro udah all time high gitu. Pasti ada potensial koreksi lanjutan lah gitu. Baik, the best entry yang mungkin Anda bisa sarankan begitu untuk BRMS, berapa the best entry-nya nih, Mas Indra? Ya kalau best entry sih saya rasa di harga closing juga cukup oke ya gitu loh. Kemarin setelah ada adjustment daripada harga isunya, strukturnya itu terkoreksi dalam, tapi marketnya very adaptive, terus kembali rebound. Jadi menurut saya di level-level closing price cukup oke untuk masuk BRMS ya Mas ya. Baik, itu dia ada BRMS, ada RO, kemudian energi dan juga BRIS begitu yang bisa menjadi pilihan investasi hari ini bagi pemirsa IDX Channel. Tadi ada emiten update ya terkait dengan potensi delisting Garuda Indonesia. Apa yang bisa Anda analisis, Mas Indra? Ya, ini potensi delisting ini kan sebenarnya reminder aja untuk para manajemen bahwa potensi ini harus kita perhatikan, terus juga apalagi investor ya, khususnya investor retail juga harus memperhatikan potensi delisting. Itu artinya kan Garuda lagi keadaan genting nih. Nah, tapi saya yakin manajemen Garuda mempunyai kapabilitas untuk menghandle ini semua, dan juga saya yakin nanti saham Garuda akan suspensinya akan dibuka, hanya tinggal menunggu waktu aja sih Mas, seperti itu. Rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Garuda Indonesia, Mas Indra? Mungkin kalau investor kita nggak bisa ngapa-ngapain yang lihat sampai suspensi kayak gini ya. Mungkin kita wait and see aja. Hmm? Kita harapkan dari beberapa skema strukturasi yang manajemen Garuda tawarkan ke publik atau ke kreditur, kita harapkan hasilnya tetap positif lah gitu. Mau itu skema Oke. rek isu, perbetulan saham baru, terus juga skema utang, zero coupon bond dan seterusnya Mas. Baik. Selain dari Garuda Indonesia dengan rekomendasi yang Anda berikan, kalau kita lihat tadi juga ada TOWR yang menargetkan pendapatan tumbuh sekitar 8% secara tahunan di tahun 2021. Menurut Anda ini akan menjadi potensi yang menjanjikan bagi investor? Iya, saham tower ini cukup atraktif ya, apalagi setelah diakuisisi ya, hasil koperasi dia akuisisi SPR. Nah. Apalagi ini kan grup konglomerasi Jarum, jadi saya sih yakin lah in midtermnya dia akan cukup oke gitu terkait pertumbuhan 8%. Saya akan mereka bisa on track lah gitu loh. Oke. Itu sih Mas. Baik, TOWR Anda rekomendasikan baik kah? Iya kalau tower oke lah, masih boleh Baik. untuk rekomendasi buy Mas. Berarti bisa menjadi salah satu pilihan juga ya, selain Betul tadi ada betul. BRMS, Adaro, Energi dan juga BRIS. Mm-mm. Berikutnya juga ada Direktur Keuangan Jasa Marga ini yang diangkat menjadi direktur utamanya dari SMGR. Ini Anda melihat sejauh mana ini bisa meningkatkan kinerja SMGR ke depannya ini? Iya, hal yang menarik ya. Sebenarnya Jasa Marga ini kan operator tol ya, berpindah Ya, ke pengelolaan daripada pabrik semen nih. Saya rasa kalau mau secara manajemen kapabilitas pasti ini udah rancangan strategis daripada Kementerian BUMN ya. Jadi ya oke. saya yakin hal ini juga pasti akan berdampak positif ke depan ya, restrukturisasi di manajemen ini ya. Apalagi juga ada organ-organ juga yang diolah kembali ya. Seperti itu Mas, saya yakin sih hasilnya positif lah. Cuman kita lihat dari hasil laporan keuangannya juga. Tapi kan dan dari para kinerja manajemen juga kita harus lihat demand pasarnya juga terhadap industri semen gitu loh. Market lagi lesu gini, utamanya infrastruktur sama pembangunan perumahan dan sebagainya sih mungkin secara manajemen oke, tapi saya khawatir sih lebih ke concern di demand-nya sendiri sih Mas, begitu. Oke, semen Indonesia dalam 1 bulan terakhir trennya kan turun terus ini. Menurut Anda justru menjadi peluang kita mengambil posisi beli atau tidak ya? Kalau saya lihat semen Gresik tuh lihat tahun depan, lihat daripada budgeting anggaran pemerintah gitu. Sekarang kita tahu kan
saham-saham infrastruktur, saham-saham construction itu lagi pada distress banget, utang-utangnya lagi pada menumpuk. Saya khawatir tahun depan udah nggak ada spending untuk infra lagi, Mas. Nah, kalau misalnya nggak ada spending buat infra kan, otomatis demand daripada SMGR ya harus dari penjualan retailnya, Mas. Itu yang saya khawatir demandnya melemah. Jadi saya belum rekomendasikan saat ini untuk beli sih. Oke, tapi dengan sektor properti yang diproyeksikan akan bangkit di tahun depan, tentu pemanfaatan dari produk-produk semen Indonesia akan bisa juga terserap begitu. Betul, betul, betul. Nah, sayang kan properti ini kan nggak mencakup seluruh penjualan Indosemen ya. Mereka lebih lebih baik sumbernya dari infra ya. Karena kan mereka emiten properti ini kan mereka bisa memilih semen-semen yang lain, Mas, gitu loh. Jadi, dan juga saya yakin demand properti untuk kedepannya nggak bakal se-hype tahun-tahun mungkin 2008, 2010 gitu loh, atau tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Dan lu akan wait and see lebih kepada pembangunan land residensial aja, Mas, gitu. High class-nya masih akan lemah, seperti itu, Mas. Tantangannya masih ada lah bisa dikatakan ya. Betul. Untuk sektor properti dan tentu juga konstruksi, termasuk di dalamnya adalah industri semen Indonesia. Baik. Kita akan mencoba membahas kembali, ada beberapa yang direkomendasikan BRMS tadi, sudah kita ulas begitu. Sementara untuk Adaro Energi, bagaimana Anda melihat peluangnya? Ya, saya ngeliat satu nih, Adaro Energi sahamnya mencapai all time high terus. Nih artinya dia dalam kondisi uptrend, Mas. Kedua juga dia menanti yaitu IPO anak usaha yaitu Adaro Mineral. Nah, harusnya sih sentimen ini positif ya baik kedua bagian, baik itu Adaro Mineral maupun Adaro Energinya. Makanya saya sih masih optimis untuk rekomendasikan baik untuk sama Adaro, Mas. Oke, baik pada saat current price nanti opening market? Ya saya harap seperti saya bilang di awal, kalau ada correction karena kan dia udah overbought juga ya. Saya harapkan sih ada correction, cuman ya kita nggak tahu dinamika pasar nanti seperti apa ya, Mas ya. Iya, Anda mengharapkan masih ada potensi peluang dari penguatan indeks ya yang bisa mendukung mungkin nanti Adaro ke depan begitu, Mas Indra. Betul. Baik, ada resisten di 2150 yang Anda berikan begitu ya, Mas Indra ya. Ini short term saja sampai dengan akhir tahun atau bagaimana? Aku sih sebenarnya Adaro kan 2150 itu kan resistennya tipis ya. Ada potensial break hari ini sih. Aku sih yakin kalau dia break pada ini ya bisa tertinggi bisa tembus 2200 dan seterusnya, Mas. 2200? Oke, peluangnya kemungkinan break 2150. Jadi kalau mau hajar kanan masih ada cuan yang bisa didapatkan sampai dengan 2200 begitu ya. Tapi short term berarti kalau kita lihat pergerakannya yang lagi naik kencang ini untuk Adaro. Iya, secara short term ini kencang banget. Selain itu juga kalau misalnya kita bicara mid term kan kita ngeliat fundamental Adaro cukup baik. Selain itu juga demand dari batu baranya juga cukup oke gitu loh. Harga batu bara kan kemarin sempat naik tinggi-tingginya kan, Mas. Terus aku juga tanya teman-teman yang di industri bahwa traffic daripada batu bara udah tinggi, sungai-sungai itu udah dipenuhi tongkang semua, Mas. Ya berarti kan udah very good nih industrinya, Mas, seperti itu. Baik. Selain Adaro juga ada Energi Mega Persada, ENRG yang juga Anda rekomendasikan. Ini apakah strateginya sama dengan Adaro? Meskipun kita tahu hari ini kita lihat nampaknya juga tekanan masih ada beberapa waktu lalu dan cukup tajam. Sekarang masih di posisi bottoming sendiri. Rebound ini nampaknya sudah mulai terbuka menurut Anda, Mas Indra? Iya, kalau saya lihat daripada si Energi ini lebih ke technical aja ya, technical pattern ya, nggak yang rekomendasi fundamental, mungkin view fundamental. Saya lihat, ada chance dia nyentuh support, kayaknya kita boleh chip in, kita spekulatif buy on support and sell on resistance, seperti itu, Mas. Oh, singkat ya berarti ya, benar ya? Iya, betul. Berarti rentangnya 104 sampai dengan 114 ini? Betul, scalping aja kita. Oke, itu dia untuk Energi ya. Ini main cepat saja. Kemudian untuk BRIS-nya bagaimana? Ya kalau BRIS ini saya cukup menarik ya. Sebenarnya saya very interested dengan harga BRIS saat ini. Walaupun sayangnya udah menyentuh terus low and lower, tapi saya ada support yang cukup kuat di 1730 itu bisa jadi entry level daripada investor. Habis itu bisa exit atau bisa exit di resistennya di 1900. Kalau emang dia nggak mau bertahan di 17.3, saran saya kita cut loss dulu atau balik badan dulu karena seperti yang saya bilang di awal dia trennya lagi bikin new low terus, Mas, seperti itu. Oh, kenapa itu, Mas, posisinya? Secara teknikal saja kah? Lebih kepada profit taking begitu? Nah iya, ini yang saya masih lihat bahwa
sebenarnya secara fundamental perusahaannya oke, apalagi kan dia konsolidasi bank gitu, Iya. harusnya cukup baik gitu. Ini kan perbankan syariah, cuman mungkin pasar melihat industri perbankan syariah mungkin berkembangnya nggak akan secepat daripada perbankan konvensional, Mas. Makanya Oke. hype-nya di awal terus Iya. cenderung koreksi ke sininya gitu sampai ada perbaikan fundamental sih, Mas. Baik, memanfaatkan peluang dari tekanan yang terjadi dari BRICS, kita mengambil posisi beli ya di 17.30 begitu ya Mas Indra ya. Betul, betul, betul. Yes, dikhawatirkan akan terus membentuk new low baru, kemudian itu seandainya masih ada tahanan kuat di 17.30 berarti ada peluang pullback lagi ke atas sampai dengan 1.900. Betul, Pak. Oke, ini short term juga Mas? Ah iya, saya lihat kalau lagi tren begini kita jangan pegang pisau jatuh lah bahasa gitu, Mas. Oke. Buy on weakness 17.30, peluang resisten ke 1.900 untuk Bank Syariah Indonesia Tbk. Baik.